Gila, nyeting karbu ini susah banget, ampas banget guys. Harga karbu mahal-mahal, ampas asli dah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Pelajang Sumping di channel Asep NFS. Yuk, kali ini saya mau bahas lagi tentang karbu PWK guys ya. Jadi masih banyak banget yang bertanya masalah karbu PWK yang selalu bahasa RPM bawah. Dan kebetulan guys ya, kalian user karbu PWK BRT V2 terus apalagi ya. Kita fokuskan di sana aja ya guys ya, karena kemarin berkat karbu itu saya jadi hatam nyeting karbu PWK guys. Buset dah, PWK BRT itu bener-bener yang V2, tapi ya untuk yang V1 yang ini itu relatif lebih gampang setting. Tapi yang V2, wah itu karbu beda dari karbu kebanyakan. Apalagi jika dibandingkan dengan karbu original. Apa yang berbeda? Kalian kalau beri karbu PWK 28 generasi kedua BRT itu, kalau kalian ketahui bodinya itu gede guys ya. Bodinya itu PNP atau sama banget dengan PWK 34-nya. Jadi bodinya PWK 34 tapi diameter ininya kecil di ukuran 28. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi karbu itu susah setting guys ya. Bang, kalau gitu kan banyak juga karbu-karbu original lain yang menerapkan hal yang sama. Iya guys, saya tahu guys. Salah satunya merek Sudco juga sama kayak gitu ya. Jadi misal karbu PWK 35-nya itu dengan bodi karbu PWK 38 itu dia bodinya sama, cuman berbeda di lubangnya, betul. Tapi karbu-karbu yang mahal itu ada satu part yang juga menyesuaikan dengan ukuran tersebut. Tapi di PWK BRT generasi kedua ini itu tidak disesuaikan. Dan itu yang membuat karbu ini sangat sulit stabil settingannya guys ya. Kok bisa bang? Padahal di di motor saya gampang. Padahal di motor saya juga gampang. Entahlah ya. Tapi yang saya rasakan beberapa kali nyeting PWK generasi kedua ini, terutama yang kemarin yang terakhir setting itu benar-benar membuat saya benar-benar paham 99% bagaimana cara membuat karbu PWK ini nyaman untuk sehari-hari guys ya. Jadi saya berterima kasih juga ke pihak BRT sudah menyediakan karbu yang harus membuat mikir dengan sangat dalam. Oke, kita bahas apa saja yang menjadi penyebab si karbu PWK BRT V2 itu sangat susah disetting. Oke, kita balik lagi ke kalimat yang sebelumnya, yaitu bodi karbunya gede, lubangnya kecil. Ini juga kemarin saya bahas di si PWK 21. Itu juga sama ya, PWK 21 yang sudguan. Saya ngambil sampel yang ini aja ya, karena kurang lebih ini sama, cuman ini versi kecilnya yaitu PWK 24 sampai PWK 28 itu bodinya sama guys ya. Jadi PWK 24 sampai PWK 28 itu bodi luarnya sama. Jadi mirip si PWK BRT mah 28 sampai 34 sama. Sedangkan si PWK sudguan ini dari 24 sama 28 itu bodinya sama, plek ketiplek guys ya bagian luarnya. Cuman bagian lubangnya si PWK 28 segede ini, PWK 21 ya kecil, diameter dalamnya itu cuman 22 mm. Tapi kalau kalian amati ya, kalian cek lagi video saya sebelumnya yang bahas tentang PWK 21 itu, ada perbedaan di sini guys. Ini adalah rumah nozzle. Ini rumah nozzle bawaan dari PWK 28-nya yang sudguan. Nah, jika kalian perhatikan dan bandingkan dengan video saya yang sebelumnya, di sini saya sedikit tampilkan begini penampakan head nozzle rumah nozzle PWK 21 guys ya. Nah, penampakannya seperti itu. Bagian mana saja yang berbeda? Yang jelas adalah bagian tinggi ini cukup jauh berbeda. Si PWK 28 itu tingginya segini. Sedangkan PWK 21 itu tinggi bagian dasar ininya itu tinggi banget guys ya. Berbedanya ya 28 ke 21, kalian hitung aja bedanya berapa mili. Mungkin sekitar 6 sampai 7 mili beda tingginya. Itu cukup jauh guys ya. Bayangkan saja sama kalian. Nah, sedangkan di PWK BRT V2 ya Gen 2 lah, mereka nyebutnya generasi kedua ya. Nah, yang tinggi itu hanya bagian ininya saja, guys. Ya, itu miskonsepsi banget. Itu kesalahan terbesar si pihak BRT.
Nah, jadi si PWK BRT itu yang tingginya, yang generasi kedua, cuman yang cekungnya ini. Dia tinggi banget guys ya. Dari dasar ke atas itu kurang lebih sampai 4 sampai berapa mili ya? Sekitar 4 sampai 5 mili lah. Mungkin ya itu ngejar dari 28 ke 34. Jadi mereka yang merubah tingginya itu hanya bagian cekungan ini. Tapi yang bagian dasarnya ini mereka masih sama dengan ukuran karbu PWK 34 atau yang 32-nya guys ya. Jadi dasarnya ini pendek, sedangkan yang ininya itu tinggi. Nah, jika si PWK sudko-sudkoan ini konsepnya benar, guys. Yang tingginya itu yang bagian dasar skepnya yang ini, bukan si cekungan yang ini. Cekungannya tetap tingginya kurang lebih segini. Tapi bagian dasar skepnya yang bagian sininya itu dia tinggi. Nah, ini konsep yang betul. Sedangkan si PWK generasi kedua dari merek BRT ini, saya sebutkan konsepnya nggak tahu dari mana mereka kepikiran seperti itu. Bahkan kemarin unit karbu yang saya setting itu, ketika posisi langsamnya dicopot abis ya, posisi langsam ini dicopot abis sampai copot ya, dicopot sampai habis. Itu dia skep nggak napak sempurna guys, nggak napak sempurna ke bagian dasar karbu ini. Harusnya skep ketika settingannya dicopotin itu harus napak sempurna ke dasar bagian sini. Sedangkan si PWK BRT itu dia nggak napak sini guys, karena keganjel sama si cekungan ininya ya. Itu kocak abis guys. Kok bisa pabrikan sekelas BRT memproduksi karbu yang menurut saya itu cacat di konsep. Nggak tahu itu kebetulan dapat yang gagal produksi, tapi masa iya dipasarkan sih? Sekelas pabrikan yang katanya mungkin quality controlnya juga terjaga, tapi kenyataannya kok bisa kayak gitu ya? Kenapa saya di sini nggak sampaikan videonya? Karena apa? Karena kemarin saya nyeting itu benar-benar lama, jadi nggak mungkin sambil ngonten guys ya. Jadi itu kenapa saya kalau nyeting-nyeting karbu konsumen itu nggak sambil ngonten. Karena takutnya kalau sambil ngonten nanti durasi pengerjaannya jadi lebih lama guys ya. Jadi nggak saya tampilkan, tapi ya saya memberikan informasi sesuai kenyataan saya kemarin nyeting karbu PWK 28 BRT generasi kedua itu guys ya. Nah, tapi sekali lagi berkat karbu PWK BRT generasi kedua itu saya jadi benar-benar hatam bagaimana membuat si PWK ini gampang setting guys ya. For your information, si PWK BRT generasi kedua jika kita menerima kondisi karbu apa adanya yang ukuran ber-8. Di sini yang saya bahas ukuran 28. Saya yakin untuk ukuran 32 dan 34-nya itu gampang setting. Saya yakin. Tapi untuk ukuran 28-nya di sini minusnya guys ya. Nah, tapi berkat karbu itu saya jadi paham benar-benar 90% paham bagaimana cara membuat PWK ini benar-benar enak. Dan kenapa karbu PWK ini karakternya basah di RPM bawah jika belum kita tuning atau belum kita rubah. Oke, di sini kita bahas satu per satu ya. Nah, kalian jika melihat video saya yang sebelumnya, saya sudah memberikan contoh coakan di rumah nozzle ini ya, kiri kanan bagian head nozzle. Itu fungsinya adalah menambah suplai udara untuk saat posisi idle. Ya, tujuannya jelas untuk membuat posisi idle itu lebih kering. Dan ini bisa menghilangkan ngeses secara drastis. Jadi walaupun skepnya oblak, ya ini banyak mekanik-mekanik yang baru nyeting-nyeting PWK itu menjudge atau memponis karbu PWK ngeses dan galangsamnya itu mungkin gara-gara si skepnya yang oblak. Padahal memang semua skep PWK itu rata-rata oblak, cuman ada yang oblaknya parah, ada yang biasa aja. Nah, untuk yang oblaknya parah, saya juga sudah membuktikan dengan menggunakan cara coak kiri kanan si rumah nozzle-nya ini, itu benar-benar bisa sembuh tanpa ngeses, tanpa kebasahan saat langsam dan bukaan gas awalnya guys ya. Itu kalian bisa praktekkan. Nah, untuk si PWK BRT itu unik, berbeda. Kenapa? Karena bagian cekungannya ini tinggi banget. Bayangin bedanya bisa sampai 3 mili, 4 mili guys. Itu bedanya sangat-sangat jauh untuk ukuran di karburator ya. Coakannya yang biasa saya hanya mencoak sekitar ya paling maksimal di 2 mili 3 mili ya untuk meratakan sebelah sini ya, kiri kanan head nozzle. Nah, di si BRT itu saya hampir nyoak sampai 4-5 mili guys dalamnya ya, supaya bisa dapat rata dengan bagian dasar karbu. Dan jika di karbu-karbu kebanyakan termasuk di PWK 21 sebelumnya saya hanya mencoak bagian depannya saja ya, yang mengarah ke intake. Di PWK 28 BRT generasi kedua saya harus nyuak sampai belakang guys ya. Kenapa? Karena bagian belakangnya juga tinggi, terlalu tinggi.
Nah, Bang, kenapa berpengaruh bagian belakang yang terlalu tinggi ini berhubungan dengan cutaway scape. Cutaway scape itu mana, Bang? Potongan bagian bawah belakang scape. Nah, bagian sininya ini berpengaruh banget ke kering atau basahnya saat posisi langsam, guys. Ini sangat-sangat berpengaruh. Jadi kalau ini terlalu pendek ya atau terlalu kecil celahnya itu membuat langsam basah. Ya, jadi pasti karbu PWK itu minta pilot jet ukuran yang sangat kecil. Jadi bukan hanya dari diameter hand nozzle dengan jarum seperti yang biasa saya jelaskan, potongan atau cekungan atau cutaway si scape ini benar-benar berpengaruh ke basah atau keringnya langsam. Ya, langsam itu idle. Oke, di sini saya perlihatkan contoh PWK 28 kebanyakan seperti ini. Ya, ini ketika scape kondisi nutup ya, dalam artian di sini kita copot aja sekalian ya. Bagian setelan langsamnya ini udah nggak napak ya tuh. Ya, udah nggak ngeganjel ke scape-nya ya. Dalam artian ini udah nggak berperan. Nah, kondisi cutaway seperti ini ya. Ini minimal untuk PWK 28. Ini pas ini. Recommended ya, si surga-surgaan ini recommended. Cutaway-nya pas minimal segitu. Sedangkan kalau kalian ketahui di PWK BRT generasi kedua ketika posisi langsamnya ini dihampir copotkan, dia cutaway-nya sangat tipis sekali, guys. Tipis sekali. Celah ininya kecil banget, hampir enggak kelihatan, guys ya. Hampir enggak kelihatan. Itu sudah jelas udara yang masuk melewati celah cutaway itu yang menuju ke dalam intake ya, yang berperan untuk mensuplai udara saat posisi langsam, saat posisi scape di bawah itu sedikit, guys ya. Itu yang menyebabkan dia selalu basah RPM bawah dan minta pilot jet yang lebih kecil. Namun kalau kita kasih pilot jet yang kecil, nanti ujung-ujungnya dia akan ngok, guys ya. Nah, pasti ada yang komen lagi, Bang, kalau mau cutaway scape-nya gede kan tinggal naikin posisi scape. Betul, guys ya, tinggal kita naikkan posisi scape. Kita lihat ketika saya menambah setelan langsam di sini ya, kita lihat ya, posisi cutaway pasti akan nambah ya. Jadi celah scape yang bawah itu semakin saya nambah setelan langsam, dia akan semakin nambah tinggi ya. Kalian perhatikan aja terus. Ya, benar kan? Makin gede, makin gede, makin gede. Tuh, kalau saya buka langsam makin atas itu dia makin gede. Nah, di PWK generasi BRT yang kedua itu juga sama. Pasti orang jawabnya kayak gitu. Kalau mau cutaway scape ininya tinggi dan banyak suplai udaranya, kan tinggal setting langsam sebanyak-banyaknya supaya banyak udara yang masuk. Nah, jika kita melakukan hal ini di karburator, itu akan menyebabkan langsam yang lambat turun atau idle ngegantung. Nah, jadi bagi kalian yang mengalami langsam lambat turun atau idle ngegantung, jadi ketika sudah gas dan ngelepas gas dia nggak langsung turun, nah ini dia penyebabnya, guys ya. Ini dia penyebabnya. Gara-gara setelan langsam yang terlalu banyak ngejar idle yang kering atau RPM bawah yang kering supaya nggak ada berbet ngok ngeses di RPM bawah. Saya pastikan kalau kayak gini benar-benar nggak akan ada berbet ngok ngeses RPM bawah. Jadi dari RPM bawah sampai RPM atas itu karbu akan normal, cuman minusnya di langsam. Langsam yang akan kurang enak ketika turun kalau dikasih langsam banyak. Kalau kita kurangin langsamnya ya, itu biasanya karbu normal, nggak akan ada ngegantung, cuman minusnya dia nggak bisa langsam. Itu dia, guys ya. Jadi berkat si PWK BRT generasi kedua itu saya benar-benar bisa mengupas tuntas bagaimana cara menyelesaikan karbu PWK yang nggak bisa langsam, guys ya. Jadi selama ini kalian yang berpikir lubang air jet ini berpengaruh ke langsam, itu keliru, guys ya. Itu keliru dan harus ngerubah lubang out pilot jet dan lubang out bypass ini pilot jetnya itu juga tidak sepenuhnya benar. Tapi kalau kalian rubah ini yang ada malah jadi terlalu kebasahan karena ukuran segini aja itu sudah gede ya. Jadi kalau kalian tambah gedein lagi itu miskonsepsi banget, guys ya, yang ada malah bikin basah. Nah, untuk air jet memang ya cukup berpengaruh ke bukaan gas awalnya. Semakin dia gede ya memang membantu membuat kering. Tapi yang paling berpengaruh itu tadi, guys ya, pertama dia tinggi cutaway-nya. Yang kedua itu adalah tinggi bagian coakan ini. Kalau dia terlalu tinggi itu menghalangi udara yang lewat. Ya, jadi walaupun cutaway-nya tinggi tapi di sininya juga tinggi, dia udara yang masuknya itu akan sedikit saat posisi idle. Itu kenapa bagian sini saya biasa lakukan pencoakan.
ya, supaya udara yang masuk itu lebih banyak saat posisi idle. Yang ketiga, kalau idle-nya udah bagus tapi bukaan gas awalnya dia ada sedikit ngeses kebasahan, kadang dibiarkan idle lama mati, itu gara-gara sebelah sininya guys, flow nabrak ya. Ini kebetulan belum saya cok, biar kita lihat ya. Flow yang nabraknya itu sebelah mana, kita lihat tuh bagian sana ya. Bagian dasar scape itu dia enggak rata dengan si permukaan yang lubang ini. Itu membuat ketika dibiarkan langsam lama di sana banyak genangan bensin ya. Solusinya gampang, kalian tinggal coak. Kalau yang nggak mau ribet ya, tinggal coak aja sedikit, dibikin rata ya, seperti di video-video saya sebelumnya guys. Untuk di video sekarang cukupkan sekian, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Jadi begitulah faktor-faktor yang berpengaruh untuk idle PWK ya, termasuk penyebab idle yang ngegantun atau lambat turun ya. Mudah-mudahan dimengerti. Kalau ada yang belum dimengerti silahkan bertanya di kolom komentar. Mohon maaf dari kemarin saya slow respon karena kebetulan garapan cukup banyak dan kerjaan utama saya juga ya tetap seperti biasa. Jadi susah kalau harus ngebales semua komen dari TikTok, YouTube, dan juga di toko Oren. Jadi ya kalian mohon bersabar, nanti saya balas ketika ada waktu luang ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu. Apalagi yang penasaran kenapa saya lebih memilih reamer karbu dibanding beli karbu yang ukuran jadi sesuai seharusnya ya. Tapi ini hanya berlaku untuk PWK. Oke. Sampai ketemu lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.